Kita semua ada dalam kasih sayang Tuhan. Dengan perlindungan dan pertolongan Tuhan, biarlah anugerah Allah melimpah dalam hidup kita, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Inilah anugerah, inilah kemurahan, inilah belas kasihan atas hidup kami. Tuhan, terima kasih banyak. Kami yang ada dalam ruangan siaran ini, maupun jemaat Tuhan, jiwa-jiwa, ibu bapak, saudara kekasih Tuhan yang juga mengikuti siaran langsung ini. Tuhan ada bersama dengan mereka dan memberkati. Biarlah berkat-Mu, anugerah-Mu dicurahkan. Tuhan memberikan kemenangan, berikan kelepasan dan sukacita. Biar hari ini satu hari yang memberikan jawaban dari semua janji Tuhan. Tiap doa, harapan, permohonan, semuanya Tuhan yang menjawab dalam hidup kami. Kami akan segera mulai ibadah ini dengan minta tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya semuanya berlangsung hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ibu bapak, Tuhan berkati kita semuanya, biar kita penuh dengan sukacita, karena Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang baik. Kita angkat satu pujian lagu himne GSPDI. Pujian himne dari gereja kita Sinode Gereja Sidang Pentakosta di Indonesia,
Jemaat Philadelphia. Kemarin tanggal 20 Juni pas 69 tahun memperingati berdirinya Sinode GSPDI Philadelphia. Saya percaya dimanapun pengembalaan hamba-hamba Tuhan Sinode GSPDI semuanya hari ini tentu bersukacita bersama jemaat-jemaat yang ada di sekitar pelayanan gembala jemaat. Sehingga hari ini juga sidang jemaat GSPDI bersama-sama kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena 69 tahun lamanya Tuhan tolong. Dan hari esok hari yang penuh dengan mukjizat, karena itulah janji Tuhan buat tiap kita. Kita angkat satu pujian kita, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun
firman terambil dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7, tapi saya hanya membaca mulai dari ayat 3, 4, 5, dan 6. Demikianlah firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 3, 4, 5, dan 6. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Puji Tuhan. Anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dialah yang telah menebus dosa saya dan saudara. Dalam penebusan Kristus, Ia memberikan satu kemenangan bagi tiap-tiap kita, sehingga kehidupan orang yang percaya kepada Kristus itu akan ditandai. Hidup ini akan diwarnai dengan kemenangan-kemenangan, sebab tidak mustahil kalau dalam hidup ini kita terlepas dari masalah. Masalah silih berganti, terus berdatangan, akan mencoba, akan menguji, akan mengganggu keberadaan setiap kita. Sebab itu Kristus berkata, Dia sudah menang. Dengan tanda kemenangan ini juga Ia mau berkata kepada kekasih-kekasih Tuhan bahwa Ia berikan kemenangan buat tiap kita, sehingga mujizat dan tanda-tanda heran akan menjadi satu kekayaan iman, pengalaman iman di dalam Kristus Yesus. Seperti Yesus, sejak kelahirannya sampai Ia bertumbuh, Dia menyatakan kemenangan dan kemenangan, sehingga orang-orang di sekitarnya pada waktu itu bisa melihat ada mujizat. Banyak orang yang datang karena mujizat. Banyak orang yang mengikuti Yesus karena mujizat. Sampai kepada kita pun diberitakan mujizat ini, dan mujizat tetap terjadi. Karena itulah menjadi perjanjian Tuhan. Saya percaya bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, pasti perasaan kita, pikiran kita bisa kacau. Keadaan bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga ataupun anak-anak, semua tidak terlepas dari jebakan virus ini. Keluar rumah, dalam rumah sekalipun, tetap ada pengaruh dari pekerjaan virus. Ini juga suatu gerakan pekerjaan kuasa kegelapan, seperti ramalan nubuatan dalam firman Tuhan. Akan tetapi yakinlah bahwa Tuhan yang berjanji, Dia tetap sama. Dia tidak akan berubah. Dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, kuasanya tetap sama, baik itu kemarin, hari ini, esok, dan seterusnya. Tanda perjanjian kemenangan ini harus menyertai
setiap orang yang percaya. Mari orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, kita telah diberi karunia, yaitu Roh Kudus. Karena Tuhan berkata, ketika kamu menerima Roh Kudus, maka ada kuasa dalam hidupmu. Tantangan demi tantangan akan datang dan boleh datang. Seperti yang kita baca dari peristiwa ini, 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Di zaman nabi-nabi pada waktu itu, keadaan juga susah. Ya, ketakutan melanda pengikut-pengikut Allah. Mereka yang mengikuti Nabi Elisa pada waktu itu, mereka telah menunjukkan kesetiaannya kepada Allah, menunjukkan keturutannya kepada Tuhan. Akan tetapi persoalan juga tidak berarti selesai, tapi persoalan terjadi. Kisah ini akan membuka gambaran iman kita, akan membuka hati kita, pikiran kita, untuk mari kita melihat, kalau dahulu Tuhan telah nyatakan mujizat kuasa, maka hari-hari ini juga tetap sama. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sehingga ini boleh memberikan semangat, mendongkrak iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji setia. Randa ini atau perempuan janda dengan 2 anak dalam satu keadaan yang benar-benar memerlukan penyelesaian di dalam masalah yang dihadapi. Dia hanya tahu ada hamba Tuhan pada waktu itu, ada hambanya Nabi Elisa pada waktu itu. Dia hanya tahu Nabi Elisa hambanya ini dipakai Tuhan untuk menyatakan maksud-maksud Tuhan. Dalam ketakutan dia, dalam keadaan yang dia alami, dia hanya mau bercerita, mau konsultasi dengan hamba Tuhan yang pada waktu itu Nabi Elisa. Kiranya ini juga membuka pikiran kita dalam situasi yang tidak menentu ini, untuk mari kita secara pribadi membuka hati sepenuh ini untuk mengundang Tuhan. Minta Tuhan yang turut bekerja. Tuhan mau menyatakan jawaban. Tuhan mau buka jalan sehingga persoalan itu yang kita hadapi benar-benar ada petunjuk dari Tuhan. Nah, ayat bacaan kita di ayat yang ketiga dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, bagaimana yang Tuhan taruh pada Nabi Elisa. Nabi Elisa tidak sekedar berkata, tapi inilah satu pernyataan Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Haleluya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ada 2 hal yang kita mau pelajari bersama, ambil dari pesan Tuhan kepada Randa ini atau perempuan janda ini. Pesan Tuhan bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan keluar. Haleluya. Kira-kira kalau kita bisa mengekspresikan bayangan wajah perempuan janda tadi itu seperti apa, Ibu Bapak? Ketika mendapat pesan Tuhan, jawaban dari Nabi Elisa, dia disuruh pulang ke rumahnya, kembali ke rumahnya.
Apa yang Allah mau buat tidak dari luar, tidak jauh-jauh, tapi itu ada dalam rumah. Haleluya. Ini boleh memberikan suatu pembukaan pikiran kita, hati kita, untuk dalam menjawab setiap persoalan hidup ini. Mari kita lihat ke dalam rumah kita masing-masing. Dalam rumah kita sudah tanamkan kebahagiaan, kerukunan, sukacita, dan kita berdoa seperti Raja Salomo berdoa, biarlah turun berkat Tuhan dalam rumah ini. Jadi dalam rumah itu kita memulai dengan memohon berkat Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, sehingga pesan yang Tuhan pakai melalui mulut hambanya Nabi Elisa ini hanya mau mengingatkan kembali bahwa apa yang sudah dimulai di dalam rumah itu, maka ada perjanjian Tuhan. Mari coba kita ingat kembali keadaan rumah tangga dalam rumah kita masing-masing. Allah tidak datangkan dari luar, tapi Allah berbuat dari dalam. Sedikit sekalipun itu, kecil sekalipun itu, mungkin kurang berarti sekalipun, tapi dari rumah itulah yang Tuhan mau tunjukkan. Hal yang pertama, ini menunjukkan bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan semua hutang janda itu. Tuhan sanggup menyelesaikan semua hutang-hutangnya dengan minyak yang terus mengalir. Dalam Zakaria pasal 4, di sana secara jelas-jelas dibukakan kepada Zakaria, diberikan satu penglihatan bahwa pelita emas itu berisi minyak, dan minyak ini ada satu keran pipa yang terus mengalirkan sehingga pelita itu tetap menyala karena ada minyak. Dalam Kisah 10 anak darah, ada 5 darah yang sedikit minyaknya. Ini pertanda dia tidak ada yang mensuplai, tidak ada aliran minyak yang terus mengalir. Tapi 5 darah yang bijak, yang pandai, mereka punya minyak persiapan yang cukup. Sedangkan yang bodoh hanya sedikit. Ini menunjukkan keterbatasan dia. Padahal Allah tidak membeda-bedakan. Karena Zakaria pasal 4 sedang menunjukkan bahwa ada keran, pipa-pipa minyak yang terus mengalirkan, sehingga mengalir dan mengalir. Pesan Tuhan melalui Nabi Elisa kepada perempuan janda itu, supaya dia mulai pinjam, minta bejana-bejana atau buyung-buyung yang ada di luar rumah. Karena sementara minyak itu terus mengalir, ia membutuhkan wadah, membutuhkan tempat supaya diisi penuh. Haleluya. Hal yang pertama yang saya mau katakan, Tuhan menunjukkan secara materi, secara jasmani, dalam kebutuhan karena persoalan. Tuhan sanggup selesaikan. Ketika semua sudah penuh, perempuan janda masih berkata kepada anaknya, coba cari satu bejana lagi, coba cari satu lagi botol, katakanlah, supaya bisa diisi. Tapi anak-anak berkata, sudah tidak ada lagi. Dan bagaimana kita melihat, dengan sendirinya aliran minyak itu berhenti. Dengan sendirinya, karena tidak ada lagi, maka minyak itu berhenti. Mari kita coba tarik satu pembelajaran iman di sini untuk menjawab masalah kehidupan kita sehari-hari. Apalagi dengan situasi sekarang ini di mana banyak orang sedang takut, ya, galau, kacau, tidak aman, segala-galanya. Benar-benar semua sedang merasakan hidup ini benar-benar gelisah. Ya, untuk orang yang percaya kepada Yesus, saya mau katakan bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan, karena Dia sudah berikan tanda kemenangan bagi kita. Jadi perempuan tadi secara materi kebutuhan dia semua terselesaikan. Kita berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Hal yang kedua, kalau tadi yang pertama secara materi,
hal yang kedua yang kita mau lihat dalam arti rohani, dalam penekanan firman Tuhan, kuasa Tuhan yang terjadi dalam gereja kita, dalam lingkungan rumah kita, organisasi sinode kita. Tuhan mau tidak hanya berdiam di tempat, tapi pesan Tuhan supaya ada ke tetangga sebelah. Maksud pinjam bejana-bejana, ambil bejana-bejana tetangga di sebelah supaya mengisi minyak ini ada maksud Tuhan supaya kegerakan Roh Kudus yang telah Tuhan mulai dalam sinode gereja kita yang kemarin tanggal 20 Juni berusia 69 tahun. Maksud Tuhan supaya kesukaan dalam kuasa Roh Kudus yang terjadi ini tidak hanya dimonopoli dalam batasan gedung rumah setempat, tapi ini harus keluar. Saya bicara sempat ketemu dengan almarhum pendiri gereja GSPDI di Bandung. Kita tahun 70-an saya berada di rumah beliau dan saya suka memperhatikan bagaimana keadaan beliau. Dia seorang yang benar-benar, bukan saya sengaja besar-besarkan namanya, sama sekali tidak, tapi saya melihat seorang yang benar-benar setiap saat dia selalu siap buat Tuhan. Satu waktu sedang saya di kamar, dia panggil saya. Dia bilang, "Cari." Lalu saya berkata, "Iya papi." Dia bilang, "Sini." Masuk di kamar papi. Saya kaget. Saya sudah sekian tahun di situ dan belum pernah dipanggil ke dalam kamar. Maaf bagi rekan-rekan yang mungkin juga ada mendengar apa yang saya sampaikan. Mungkin juga di antara rekan-rekan sejawat dari Sinode GSPDI, hamba-hamba Tuhan, mungkin tidak seperti yang saya alami. Saya dipanggil masuk dalam kamar, mau bicara kepada anak-anak keluarga dari almarhum Papi Korontus. Jarang juga ada yang dipanggil masuk ke kamar beliau. Dan waktu saya dipanggil, saya kaget. Terasa di kamar itu urapannya luar biasa. Saya tanya kepada beliau, saya bilang, "Papi, saya pernah dengar Papi dulu berkhotbah di Makassar. Papi pernah mengatakan bahwa membangun berdirinya sinode gereja ini, Papi itu berpuasa 40 hari. Saya kagum. Maaf, saya pengen tahu seperti apa itu 40 hari. Lalu beliau katakan tidak sampai 40 hari, hanya sampai 39 hari Tuhan datang. Waktu dia cerita Tuhan datang dalam kamar, saya rasa seperti ada satu kegoncangan yang sedang terjadi. Lalu Tuhan bilang kepada almarhum, "Cukup sampai di sini." Saya kaget waktu cerita seperti itu. Lalu dia berkata kepada Tuhan, itu yang dia cerita kepada saya, "Tuhan, kalau Engkau datang nanti seperti apa?" Wah, dia cerita kepada saya. Lalu dia bilang, "Saya puasa 40 hari itu untuk membangun berdirinya sidang jemaat Pentakosta ini, gereja sidang Pentakosta di Indonesia, yang kita singkat dengan GSPDI." Dia katakan, "Saya mendasarkan semuanya dengan kasih dan menamakan jemaat Philadelphia, yaitu kasih persaudaraan." Dari pembicaraan saya singkat dengan beliau banyak mengajarkan saya artikel hal-hal yang rohani. Satu waktu dia utus saya mesti ke daerah Jawa Timur, daerah Jombang. Saya mesti ke Kediri, saya mesti ke beberapa kota di Pulau Jawa ini. Lalu saya berkata, "Tapi kenapa bukan saya? Kenapa tidak menunjuk teman yang lain?" "Oh tidak, saya cuma tunjuk kau. Kau harus pergi. Kau mesti banyak tahu. Tertibkan. Kalau ada pelayanan yang tidak benar supaya ditertibkan." Saya banyak melihat perkara-perkara yang luar biasa. Dan sungguh beliau seorang yang menunjukkan tentang kasih. Itulah Philadelphia. Kembali dan ayatnya yang ke-50, Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu.
lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Ayat 50. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Dalam kata lain, Yesus menunjukkan bahwa tidak dimonopoli oleh kita sendiri. Sesuatu karunia, anugerah yang Tuhan berikan, minyak yang mengalir itu tidak dimonopoli oleh keluarga, tembok rumah tadi, tapi ada bejana-bejana dari luar, dan mereka juga perlu mengalami. Sebab itu ketika Yohanes melihat bahwa ada orang lain yang juga menyatakan mujizat, mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, lalu berkata, Yesus, mari kita cegah mereka, karena mereka bukan kumpulan kita. Yesus berkata, jangan cegah. Nasihat firman Tuhan mau bawa kepada kita, mari Tuhan pakai kita. Kita disuruh untuk menyatakan kemuliaan kuasa Tuhan. Tuhan juga pakai tetangga-tetangga di sekitar kita, kawan-kawan, mungkin organisasi gereja lain, tapi kita tahu dia ada bagian dari tubuhnya Kristus, maka dia juga pantas mengalami dan merasakan mujizat. Sebab itu Tuhan berkata dalam firman-Nya, pergilah kamu, beritakanlah Injil, datang ke tiap-tiap rumah, doakan orang yang sakit, sembuhkan, adakan mujizat. Dengan demikian kemuliaan Tuhan yang terjadi. Kita berdoa dan kita percaya Tuhan bekerja. Yang pertama tadi, secara materi Allah cukupkan kebutuhan, Allah jawabkan hidup kita. Yang kedua, kita menjadi saluran berkat. Seperti perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4, ia pribadi mengalami kuasa Tuhan. Dia mulai masuk kota Samaria, dia mulai beritakan satu kota Samaria tentang Yesus. Hidup ini menjadi berkat. Hal yang kedua tadi, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Kita angkat satu pujian, Ku Tetap Cinta.
untuk nyanyikan lagu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari Roh Kudus, minyak urapan yang sudah mengalir menyelesaikan masalah-masalah. Biarlah urapan kuasa Roh membangkitkan iman kami, membangunkan hati ini untuk tetap cinta kepadamu, tetap setia kepadamu ya Tuhan. Ada banyak masalah yang sengaja mengganggu pertahanan kekuatan iman, tapi dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Hamba berdoa bagi para bapak ibu saudara kekasih Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang sedang mengikuti siaran ini. Aku tahu nama Yesus atas hidup ini. Aku tahu nama Yesus yang punya segala kuasa di sana dan di bumi ini. Itu menjawab lalu penuh membawa berita kesukaan bagi banyak orang. Dengan nama Yesus yang kuberitakan, bangsa suku-suku, berbagai negara, berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai bahasa, semuanya hanya kepada Yesus, hanya kepada Yesus, hanya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Turunlah kuasa atas kami. Berkatilah penghidupan, pencarian hasil tangan, dagangan, pekerjaan, usaha anak-anakmu. Allahku sumber berkat, memberkati anak-anakmu. Rumah ini diberkati karena ada janji Tuhan. Di mana kuasa Allah dilakukan, maka disitulah berkat Allah dicurahkan. Tiap-tiap rumah yang juga mengikuti secara online ibadah, di sana juga turun berkat Tuhan. Janji-janji Tuhan, Tuhan ada berkata, Tuhan ada menolongmu. Tetaplah teguh, tetaplah kuat, karena ada janji Tuhan padamu. Dia yang berkata, ketahuilah, aku besertamu sampai kesudahan Allah. Ya Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa kami, negara kami. Tindakan-tindakan kebijakan diambil oleh Bapak Presiden kami, pejabat-pejabat tinggi yang ada, Tuhan pakai mereka semuanya ya Tuhan, menjadi Allah Tuhan dengan hikmat yang dari Tuhan. Secara khusus hari ini tanggal 21 Juni, Pak Jokowi juga bertambah umur setahun. Anugerah Allah, Tuhan memberkati. Buat sinode gereja kami GSPDI Philadelphia di seluruh Indonesia yang sedang mensyukuri, menikmati anugerah Allah 69 tahun, Tuhan memberkati. Berkati jemaat-jemaat Tuhan, para gembala, pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan memberkati. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan memberkatimu. Hamba berdoa supaya yang sakit disembuhkan, ikatan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus, dan mujizat Tuhan terjadi. Pergilah dengan kemenangan, Tuhan bersertamu. Terimalah anugerah, sejahtera, berkat dari Tuhan Yesus dalam pernyataan kasih Allah Bapa serta Roh Kudus penghibur ada besertamu, menolongmu, menghiburmu, menguatkanmu sampai hari pengangkatan gereja, bahkan Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus.
hanya ku